Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Infotech Infra bersama saya Muklis. Pada video kali ini kita akan bicara tentang atau belajar tentang Android Studio untuk pemula ya. Kita langsung saja. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, kami persilakan untuk subscribe, like, and share. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi bagi kami para penulis, katakanlah, untuk senantiasa berkreasi ya demi pembelajaran kita. Oke, pada seri tutorial Android pemula ini ada beberapa software yang kita butuhkan sebelum pembelajaran dimulai. Yang pertama kita butuh Android Studio ya, Android Studio. Ini saya gunakan versi terakhir ya. Saya buka video ini atau buat videonya di awal bulan Maret 2022 ya. Jadi saya gunakan versi terakhir, itu versi Android Studio 21.1.22 untuk Windows ya, versi 64 bit ya. Teman-teman sebenarnya bisa menyesuaikan saja karena ini versi terakhir lumayan berat ya, lumayan berat. Jadi kalau spesifikasi laptop atau komputer kita atau teman-teman kurang, memang agak sedikit terhambat. Di sini saya pakai Core i5 dengan VGA Intel Iris Graphics Xe ya. Tapi ini juga bisa jalan sih sebenarnya di Core i3 juga bisa jalan, atau di Ryzen 3, ada Ryzen 5 juga. Kalau Anda teman-teman menggunakan AMD ya. Jadi saya ulangi, kita membutuhkan software Android Studio. Di sini saya pakai versi 2021 1.1.22. Kemudian sebagai editor, code editornya saya pakai ini ya, saya pakai ADIE IDLC ya, 2021. Ini biasa dipakai untuk Java sih sebenarnya, Java, atau juga bisa dipakai Kotlin. Karena Android Studio ini menggunakan bahasa Java atau menggunakan bahasa Kotlin yang jalan di Petrol Java juga, maka disarankan menggunakan code editor IDLC ini ya, IDLC ini. Jadi lebih kompatibel lah. Tapi sebenarnya bisa juga dijalankan menggunakan code editor yang biasa teman-teman pakai ya. Oke, kita mulai. Proses instalasinya sebenarnya sederhana ya. Cukup diklik saja ini, tapi download dulu ya. Anda teman-teman bisa download di saya ulang ya. Ya, tuliskan saja di sini Android Studio. Ya, Android ya, enter aja. Nanti ada aplikasinya. Ya, bisa di sini di Android. Di mana lagi ya? Ya, di sini teman-teman bisa download. Di download di mana ya? Ya, jangan salah saya ini. Android.com. Oh, enggak di developer ya. Oke, kita ulang lagi. Android Studio ya. Ya, di developer Android nih, SDK ya. Ya, teman-teman bisa download. Nah, di sini ada. Dia nanti akan menyesuaikan. Jadi kalau sistem operasi yang teman-teman pakai adalah Windows, maka di sini akan yang ditampilkan adalah Android Studio. Ini versi trial Bumblebee ya. Bumblebee khusus untuk Windows. Nah, di sini kebetulan sistem operasi yang saya pakai adalah 64 Windows 64 bit, maka yang ditampilkan nanti 64 bit ya. Teman-teman tinggal download saja sini. Tinggal download saja. Nanti akan hasilnya tampil seperti ini kira-kira ya. Kira-kira ini versi terakhir Android Studio Bumblebee lah yang sekarang ini versi terakhir ya.
Itu kira-kira teman ya. Setelah di-download, maka kita bisa melakukan proses instalasi. Nah, kemudian kita juga bisa download IDLC ini yang SDK-nya Java ini ya, SDK-nya Java. Kita bisa download di JetBrains kalau saya agak lupa ini ya. JetBrains, nah, ini JetBrains. Ya, ini SDK-nya Java ya. Developer tool, nah ini ya, ini tuh. Jadi saya ulang lagi, back aja. JetBrains, teman-teman buka jetbrains.com, kemudian nanti pilih developer toolnya. Nanti di sini ada pilihan Intel IDE-nya ya, Intel IDE, tinggal diklik saja. Nah, nanti teman-teman akan dibawa ke jendela download. Nanti ketika kita tinggal klik saja downloadnya, ketika kita klik download, maka kita akan dibawa pada dua tipe ya. Ini untuk Windows, ini untuk Mac OS, ini juga untuk Linux. Jadi disesuaikan dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan ya. Nah, sini ada dua versi, ada Ultimate, ada yang Community ya. Kalau untuk yang Ultimate ini berbayar. Ini versi berbayar, tapi yang kita download adalah free trialnya ya. Yang bisa di sini adalah free trial 30 hari. Nah, saya sarankan kita pakai yang Community aja. Community ya, tinggal di download saja. Ini ada beberapa versi, ada exe, ada zip ya. Lumayan sekitar 500-an megabyte. Kita bisa download itu ya teman-teman. Nah, kemudian ini hasilnya seperti ini, jadi sekitar 575 ya. Sekarang kita akan coba instalasi Android Studio yang terlebih dahulu. Jadi gampang nih teman-teman, tinggal klik nanti next saja ya. Misalnya saya contohkan begitu, next. Tinggal diklik 2 kali saja, nanti dia akan verifying terlebih dahulu. Ya, sampai 90%. Oke. Nanti akan tampil ya. Ya, tinggal kita yes-kan saja. Kemudian kita next dan seterusnya ya. Nah, tinggal next nanti selesai. Nah, karena di sini saya sudah install, sudah ada, jadi akan muncul kalimat seperti ini, pilihan seperti ini. Tapi kalau pertama kali kita install, tinggal next saja. Nanti diabaikan saja yang lainnya ya. Kita teman-teman ya. Itu untuk Android Studio Bumblebee versi terakhir kira-kira ya. Tinggal diikuti saja ya. Ini saya cancel aja. Sudah ada di sini ya. Oke, Android Studio sudah ada. Nah, kemudian selanjutnya kita akan install. Ini coba kalau kita buka nih, kita buka dulu coba ya. Android Studio-nya. Ini akan muncul ini versi trial seperti ini. Ya, tampilannya. Nah, akan tampil nih. Seperti itu ya, akan tampil Android Studio, nanti bisa new project, open dan seterusnya ya. Nanti ada sedikit pengaturan di sini, kita bisa lakukan pengaturan untuk edit customnya ya, dan seterusnya. Kemudian di sini ada customs, kemudian ini ID font, jadi besar garis bisa kita tentukan. Kemudian ini temnya banyak pilihan ya. Ada internet, ini temanya kira-kira. Kemudian ini Dracula, ini yang gelap. Kemudian high contrast, ini yang gelap tapi agak kontras ya. Kita pilih yang Dracula aja. Ini fontnya, kemudian ini kita biarkan saja ya. Ini plugin yang disediakan, tapi artinya kita bisa memanfaatkan beberapa plugin yang ada di Androidnya ya. Ini Flutter, dan seterusnya. Kalau teman-teman mau lihat dokumentasinya, kita bisa klik di sini, nanti ada Android Studio Help, tapi semuanya dalam bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman silakan manfaatkan. Ini ada project yang pernah saya. Kalau belum ada project sama sekali, nanti di sini kosong tampilannya ya. Ya, ini ada profil debugnya, SDK Manager, bisa kita klik SDK Manager kita. Ya,
Nah, ini sudah ada. Kita sudah punya SDK defaultnya Android API 32. Kemudian ada Android 10. Kita pakai ini Android yang 10 ya. Levelnya level 29. Kalau kita mau menggunakan versi-versi sebelum silakan saja. Ini disesuaikan saja mana yang lebih familiar, yang lebih banyak digunakan oleh HP saat ini. Kira-kira begitu ya. Kita cancel aja. Itu teman-teman. Kita tutup saja. Nah, selanjutnya kita akan instalasi DLC-nya ya. Itu editornya. Kita tinggal klik 2 kali saja. Tadi teman-teman tempat download sudah tahu, jetbrains.com, kemudian developer tool, nanti download ID download, kemudian akan muncul di pilihan-pilihannya, pilihan community ya. Kalau sudah download tinggal klik 2 kali saja. Ini mana tadi? Iya, tinggal kita klik 2 kali. Kita yes saja ya. Kita minimize ini, kita next ya. Ini kalau mau dikasih di desktop nggak apa-apa ya, di desktopnya nggak apa-apa. Kalau mau kasih contreng nanti dia akan bikin shortcut di desktopnya ya. Oke, next install ya. Kita tunggu proses instalasinya. Lama kan ini, tergantung ini ya, spek komputer masing-masing. Ada yang cepet ya. Oke, teman. Ya, ini sudah selesai proses instalasinya. Kita bisa langsung jalankan sebenarnya ya. Tinggal di run saja atau di finish dulu, nanti kita klik yang ini, tidak apa-apa ya. Kalau mau seperti itu juga tidak apa-apa. Kita hilangkan contrengnya, kita klik finish. Maka proses instalasi selesai. Dan di sini sudah ada IntelliJ IDE-nya. Kita klik 2 kali. Ya, kemudian confirm aja, continue. Ini data sharing tidak usah, kita don't send aja ya. Ya, ini kira-kira. Jadi kalau tadi hampir sama sebenarnya template yang dimiliki oleh Android Studio dengan template yang dimiliki oleh IntelliJ IDE ini. Jadi karena ya semuanya berjalan di 2 bahasa pemrograman, itu bahasa Java dan bahasa Kotlin ya. Jadi agak mirip-mirip lah. Di sini ada project, ada customize, ada plugin, ada learn. Kalau tadi kan learn-nya learn Android Studio, ini learn-nya learn IntelliJ IDE ya. Ini ada new project, ada open, ada get from PCS. Kira-kira begitu ya. Oke. Nah, kalau kita mau buka tinggal klik saja sini, klik open, kemudian kita cari projectnya di mana. Project ya, tinggal kita cari nanti projectnya, nyimpan projectnya di mana ya. Tuh kira-kira saya agak lupa nih nyimpan projectnya di mana. Cancel, coba kita cari project kita di mana, di my dokumen kalau nggak salah. Di mobile ya. Oke, di mobile belajar Android, coba kita tarik mau enggak deh. Ya, turn project, trust project. Oke, kita pilih trust project aja. Nah, jadi kita pilih di sini, nanti semua project kita akan disimpan di dokumen, kemudian di mobile trust project. Oke, dia buka ya, dia akan seleksi terlebih dahulu ya. Don't show, tidak apa-apa, ini kita hilangkan, kita close saja.
Ya, ini sudah tampil project kita. Eh, ini pilihannya ada. Ini projectnya. Di sini kita pilih project dan seterusnya ya. Oke, ini kalau kita buka project Android-nya menggunakan IntelliJ IDE ya. Coba saya close projectnya, dia akan kembali ke sini sama seperti yang tadi kita gunakan ya. Itu seperti itu. Saya tutup. Coba kita buka dengan menggunakan Android Studio langsung. Kita klik Android Studio-nya, akan tampil begini. Ya, tampilnya hampir sama persis ya. Cuman beda di sini aja. Nanti kalau tadi IntelliJ IDE, kemudian di bawahnya adalah Learn IntelliJ IDE. Kalau ini kan Android, maka tampilnya seperti ini. Ya, tapi dia lebih simpel kalau kita menggunakan IntelliJ Editor, IntelliJ IDE. Oke gitu teman-teman, untuk tutorial kali ini kita sudah instalasi Android Studio dan sudah kita tambah dengan code editor IntelliJ IDE ya, yang biasa dipakai di bahasa Java dan Kotlin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.